Baiklah, perkenalkan nama saya Seren Anerva Tarigan dengan NIM C0C025040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi konsep dasar penganggaran, baik pada makalah ataupun PPT yang telah saya cantumkan. Jadi yang pertama, penganggaran perusahaan. Apa sih penganggaran perusahaan itu? Penganggaran perusahaan adalah proses perencanaan dan pengendalian keuangan yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam era bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, perusahaan harus dapat mengelola keuangan dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja dan mencapai keunggulan kompetitif. Namun, banyak perusahaan yang masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan penganggaran perusahaan yang efektif. Dari hal tersebut, itu terdapat tantangan, misalnya seperti kurangnya pemahaman tentang konsep dasar penganggaran, kurangnya integrasi antara penganggaran dengan strategi bisnis, dan kurangnya penggunaan teknologi informasi yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar penganggaran perusahaan dan bagaimana dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mencapai keunggulan kompetitif dalam era bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif. Yang pertama di sini, fungsi-fungsi dari penganggaran. Dari penganggaran perusahaan tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Penganggaran perusahaan berfungsi sebagai alat perencanaan terintegrasi, koordinasi, dan pengendalian keuangan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Anggaran menetapkan target yang realistis, membatasi pengeluaran yang tidak perlu atau efisiensi biaya, memprioritaskan sumber daya pada aktivitas produktif, serta memantau kinerja secara konsisten untuk mencegah pemborosan. Jadi fungsi penganggaran perusahaan itu ada 5. Yang pertama itu ada perencanaan, pengendalian, koordinasi, komunikasi, dan evaluasi. Untuk bagian perencanaan ini digunakan untuk membantu perusahaan merencanakan kegiatan operasional dan keuangan secara sistematis. Terus yang kedua itu ada pengendalian, itu pada penganggaran itu membantu perusahaan untuk mengendalikan biaya dan pengeluaran agar sesuai dengan rencana. Terus yang ketiga ada koordinasi, jadi penganggaran membantu koordinasi ini untuk perusahaan agar dapat mudah mengkoordinasikan kegiatan antar departemen dan lain sebagainya. Yang keempat ada komunikasi. Penganggaran membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan rencana dan tujuan kepada semua pihak yang terkait. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi ini membantu perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan membuat keputusan yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada beberapa tantangan dan juga hambatan yang dapat terjadi. Yang pertama itu adalah data tidak akurat atau kurang lengkap. Jadi anggaran dibuat berdasarkan asumsi, bukan data yang real atau yang asli, sehingga tidak realistis. Yang kedua ada resistensi karyawan. Contohnya seperti karyawan yang nyaman dengan sistem lama dan tidak ingin beradaptasi dengan sistem anggaran baru. Terus yang ketiga ada kurangnya komitmen manajemen. Maksudnya di sini tidak ada dukungan dari pimpinan puncak yang membuat anggaran perbaikan atau anggaran diabaikan. Selanjutnya ada biaya tak terduga, yaitu kegagalan mengantisipasi kenaikan harga atau pengeluaran tak terencana. Yang terakhir adalah anggaran tidak sesuai strategi. Departemen berfokus pada agenda pribadi, bukan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir ada bagaimana sih cara mengatasi hal-hal dari hambatan-hambatan tersebut itu. Yang pertama ada meningkatkan komunikasi yang efektif antar manajemen dan karyawan. Yang kedua ada meningkatkan pelatihan dengan karyawan dan pengembangan lainnya. Yang ketiga ada meningkatkan sistem informasi, meningkatkan
sistem informasi yang lebih akurat dan relevan. Yang selanjutnya ada meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi perusahaan. Yang terakhir ada meningkatkan evaluasi. Ini untuk memastikan penganggaran perusahaan berjalan dengan efektif. Dengan demikian, perusahaan dapat mengatasi tantangan dan hambatan dalam implementasi penganggaran. Dalam mengimplementasikan penganggaran perusahaan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Lalu, ada juga beberapa cara untuk mengelola resiko dan meningkatkan kinerja keuangan. Yang pertama itu ada cara mengelola resiko dengan cara identifikasi resiko. Jadi penganggaran perusahaan itu membantu perusahaan untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi. Lalu analisis resiko. Penganggaran perusahaan membantu perusahaan untuk menganalisis resiko dan menentukan prioritas. Dan yang terakhir, monitoring resiko. Penganggaran perusahaan membantu perusahaan untuk memantau resiko dan membuat penyesuaian. Kesimpulannya, penganggaran perusahaan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan karena dapat membantu perusahaan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan penganggaran perusahaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian presentasi makalah dan PPT dari saya. Saya akhiri, terima kasih.